Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 11 ayat 14-23. Yesus dan Belzebul. Pada suatu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, tetapi ada di antara mereka yang berkata-kata, ia mengusir setan dengan kuasa Belzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Belzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Belzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, saudara-saudari, penginjil Lukas yang kita dengarkan ini mengisahkan kepada kita Yesus yang semacam memberikan sebuah penjelasan kepada orang-orang yang selalu mengkritiknya, mempersalahkannya, ya. Jadi di sini judulnya itu adalah Yesus dan Belzebul. Kisah diawali dengan Yesus yang menyembuhkan seorang yang kerasukan roh jahat, mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu bisa berkata-kata. Tapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Belzebul, penghulu setan. Jadi mujizat pengusiran setan itu, ya, meskipun sudah nyata di hadapan mereka bahwa Yesus itu melakukan suatu mujizat yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang pada waktu itu, sampai titik itu pun mereka belum percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, sabda Allah yang menjelma menjadi manusia, yang menjadi pemenuhan janji Allah kepada nenek moyang mereka, ya, dan juga kepada para nabi. Tidaklah demikian bagi mereka. Malah mereka menuduh Yesus sebagai penghulu setan, Belzebul. Untuk dalam hal itu Yesus memberikan suatu pernyataan yang setidaknya menyadarkan mereka bagaimana kekuasaan setan itu melawan dirinya sendiri, ya, melawan setan itu sendiri. Pasti kerajaan setan itu ya akan runtuh. Dengan demikian akan ada suatu kekuatan yang lebih besar, akan yang mengalahkan kekuatan yang ada, ya. Sehingga kekuatan yang ada itu ya bisa diusir dan segala apa yang dipunya bisa dirampas. Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin pesan yang mau dikatakan adalah Allah itu sebenarnya sudah berkarya dalam dunia. Hanya manusia belum mampu melihat sejauh mana Allah itu berkarya, bekerja dalam kehidupannya, dalam pengalaman-pengalaman kehidupannya. Karena memang manusia itu masih tertutup dengan dirinya sendiri, ya. Masih menganggap dirinya masih bisa, menganggap dirinya mampu, ya. Dan karena itu tidak bisa atau tidak mau melibatkan yang lain, Allah dalam hal ini,
dalam perjalanan hidupnya. Dia mengandalkan dirinya sendiri. Bagi Yesus ya, orang-orang seperti itu orang yang sudah terlampau percaya diri ya dengan dirinya sendiri. Ya mungkin secara logika dia sebagai manusia dia berhak mengatakan itu. Dia sebagai pribadi dia mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan yang lain. Tapi dalam sisi kita sebagai manusia yang lemah ya, tidak seperti bukan manusia super. Jadi kita membutuhkan kekuatan yang lain ya dalam perjalanan hidup kita yang setidaknya menjadi penopang, yang setidaknya itu menjadi kekuatan bagi kita untuk berharap. Bagi kita orang beriman, dia itu adalah Allah. Jadi Yesus itu hadir untuk kita, bukan untuk apa-apa. Dia hadir untuk kita karena dia mencintai kita. Alangkah bejatnya kita lalu kemudian mengatakan bahwa dia itu adalah Beelzebul, penghulu setan. Hah? Kita seolah-olah seolah-olah membenci Allah kita sendiri. Seolah-olah kita itu menjadi manusia memiliki kekuatan yang melebihi Allah. Atau seolah-olah kita ini tidak memiliki kelemahan dalam kehidupan ini. Selalu kuat, selalu sehat, ya selalu menganggap diri benar. Ternyata semuanya itu hanyalah sebuah ekspektasi kosong dari seorang manusia. Manusia itu pada dasarnya rapuh. Dia membutuhkan kehadiran Allah dalam sisi kehidupannya yang lain ya. Yang setidaknya memberikan dia kekuatan, yang memberikan dia harapan dari dalam. Ya. Banyak orang yang melakukan tindakan bunuh diri, tindakan yang mencelakai diri sendiri ya, karena memang dia mengalami kekosongan dalam dirinya. Dan kekosongan itu tidak ada yang mengisi karena memang dia sudah menutup pintu bagi yang lain. Dia hanya berfokus pada dirinya sendiri, sehingga keputusan yang diambilnya untuk bunuh diri adalah sebuah kebenaran yang tentunya untuk menghindari dirinya dari berbagai fenomena-fenomena yang mengancamnya, atau mungkin karena ada pengalaman-pengalaman yang tidak bisa dia jangkaui, tidak bisa dia lampaui, ya sudah terpaksa jalan keluarnya adalah dengan cara membunuh dirinya sendiri. Tapi itu kita lihat sebagai ya orang yang mengalami kekosongan, rapuh ya. Dan itulah manusia. Ketika manusia menghadirkan Allah dalam kekosongannya, setidaknya dia menemukan suatu harapan baru, menemukan suatu kekuatan baru. Bagaimana Yesus hadir untuk orang-orang sederhana pada masanya ya, yang mulai kehilangan harapan, yang ditindas ya, yang disudutkan, dimarginalkan. Tidak ada orang-orang yang berpengaruh yang memperhatikan mereka, memberikan mereka harapan, memberikan mereka kekuatannya. Dan bahkan orang menganggap sesama manusia itu ya sebagai kutukan, mengalami dosa dan sebagainya, menilai sesama seolah-olah kita lebih dari yang lain. Disitulah kemudian Yesus hadir mengisi kekosongan itu, dan ajarannya, mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu adalah sebuah kekuatan baru bagi mereka, sehingga mereka pun mempunyai harapan baru, termotivasi dari dalam, sehingga mereka selalu mencari Yesus. Ketika mereka mengalami persoalan berkaitan dengan kehidupan secara kurus, sakit, kerasukan dan sebagainya, mereka mencari Yesus karena mereka menaruh harapannya kepada Yesus. Mereka percaya bahwa Yesus dapat melakukan sesuatu yang mereka harapkan. Dimanapun Yesus berada, mereka pergi. Lihat orang-orang buta, ketika Yesus pergi ke Yeriko ya, Bartolomeus itu, dia mendengarkan tentang Yesus. Jadi dia berharap Yesus akan terlintas di hadapannya. Karena keadaan matanya buta dan ia ingin melihat, dan seluruh harapannya diharapkan kepada Yesus. Yesus itu bisa menyembuhkan dia. Dan suatu saat, karena imannya menaruh kepercayaan yang teguh di hadapan Yesus, dia pun mengalami kesembuhan. Aku ingin melihat. Maka orang itu pun, Bartolomeus pun dapat melihat. Sebelumnya Bartolomeus berada dalam kekosongan, buta ya, mencari nafkah sendiri dalam keadaan seperti itu sangat sulit tentunya. Ketika dia mempunyai harapan, menaruh harapannya kepada Yesus, dia pun mengabulkan permohonan dari
Bartolomeus. Allah mengisi kekosongan. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.